Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun yang kehilangan satu kaki dan terluka parah, segera mengeluarkan 10.000 pedang terbang, dan dengan cepat mengukir pola di batu besar, dan mulai mengatur 12 naga dan kuali ganda untuk pertahanan. Keringat di dahi Tan Yun tidak bisa berhenti menetes. Para wanita di sampingnya memandang suaminya dengan sedih, dan kabut air muncul di matanya yang indah. Pada saat yang sama, Sang Guanya berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju alam rahasia Huang Fu. Dia berteriak seperti iblis di dalam hatinya, Sue Zian, kamu melukai anggota tubuh putriku, Tan Yun, kamu benar-benar menyakiti putriku. Tuan istana ini bersumpah bahwa kamu akan hancur berkeping-keping, ucap dari Sang Guanya. Ketika Sang Guanya terbang ke alam rahasia Huang Fu, sebelumnya 20 tetua dari alam Ascension dari istana mendalam 6 surga yang melarikan diri juga mulai terbang menuju alam rahasia Huang Fu. Dalam sekejap mata, ketika 2 jam mendekat, Sang Guanya telah muncul 3 juta mil jauhnya dari alam rahasia Huang Fu. Di alam rahasia, Tan Yun mengendalikan 10.000 pedang terbang, dan basah oleh keringat, dan formasi pertahanan yang dibentuk saat ini telah berakhir. Tan Yun, jika kamu memperlakukan putriku seperti ini, istana ini akan membunuhmu, membasuh sekte kaisar dengan darah, dan membiarkan sekte kaisar tidak tinggal, ucap Sang Guanya. Setelah beberapa saat, Sang Guanya mengeluarkan suara kebencian yang mengerikan, dan itu diperkenalkan di telinga Tan Yun. Pada saat ini, gadis-gadis itu tidak bisa menahan perasaan cemas, karena mereka mengetahui bahwa Sang Guanya berjarak 500.000 mil. Jangan khawatir, waktunya tepat, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menghibur para gadis, dalam satu pikiran, 10.000 pedang terbang mengalir di cincin semestanya. Mencabut pedang berarti bahwa 12 naga dan formasi pertahanan kuali ganda telah berhasil diatur. Bas. Di gerbang alam rahasia, 12 naga raksasa yang dibentuk oleh pola berliku tampaknya menjadi hidup, mengelilingi 2 kuali raksasa di tengah gerbang alam rahasia, dan mulai berenang perlahan. Bang! Boom! Tiba-tiba, gerbang alam rahasia bergetar hebat, menyebabkan gendang telinga sakit. Tapi Sang Guanya yang mengorbankan jimat raksasa setinggi 10 kaki dan mulai menyerang gerbang alam rahasia dengan ganas. Jimat raksasa itu semerah darah, dan kapak berwarna darah pada jimat itu memancarkan aura kuat yang membuat kekosongan di sekitarnya bergetar dan hancur. Jimat darah ditangguhkan di luar gerbang alam rahasia, dan kapak pada jimat itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan berdarah dari kapak besar ratusan kaki, dan terus menebas gerbang alam rahasia. Dengan setiap pemboman, hati Tan Yun dan para gadis gemetar. Tidak, jimat ini adalah jimat abadi kelas menengah. Dengan kekuatan jimat ini, pintu ke alam rahasia akan hancur berkeping-keping dalam waktu paling lama 1,5 jam. Tan Yun menghadap gadis-gadis itu dengan ekspresi serius dan memperingatkan, cepat, mari kita pergi melalui terowongan ruang dan waktu segera, pergi ke Zhongnan Xianshan, dan temui para murid, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melihat kekuatan jimat ini sekilas. Tentu saja, dia tahu itu Sang Guanya tidak menggunakan jimat ini untuk menyerangnya. Karena jimat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, tetapi kecepatannya tidak memuaskan. Bahkan jika Anda menggunakannya untuk melawan diri sendiri, Tan Yun dapat dengan mudah menghindarinya. Oke, Sen Subing memandang Tan Yun dengan sedih, dan mendesak, pergilah ke Menara Suci Linglong untuk memulihkan lukamu, ucap Sen Subing. Sen Subing memberi isyarat, Menara Suci Linglong naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, dan masuk ke mansetnya. Sister Sen. Pada saat ini, mata Tante Xianer kabur dengan air mata,
apakah kita meninggalkan alam rahasia Huang Fu seperti ini, ucap dari Tantai Xianer. Jika ada yang paling enggan untuk melarikan diri dari alam rahasia Huang Fu, itu pasti Tantai Xianer. Karena dia dibesarkan di alam rahasia Huang Fu sejak kecil, dia sekarang khawatir bahwa setelah sangguannya mendobrak gerbang alam rahasia, melihat bahwa tidak ada seorang pun di alam rahasia Huang Fu, dia akan melampiaskan amarahnya dan menghancurkan berbagai bangunan di alam rahasia Huang Fu. Saudari Xianer, saudari tahu bahwa kamu tidak mau menyerah. Sen Subing maju selangkah, memeluk Tantai Xianer dan menghiburnya. Dalam hidup, seseorang harus belajar memilih, karena hanya dengan menyerah, akan mendapatkan seseorang, mengerti, ucap dari Sen Subing. Yah, aku mengerti semua ini, aku tidak tahan. Tantai Xianer tersenyum, berpura-pura santai. Saudari Sen, untuk Xianer, ini rumah Xianer. Tapi itu tidak masalah, jika hancur. Setelah itu, kita akan membangunnya kembali nanti. Ayo pergi, ucap dari Tantai Xianer. Setelah itu, Sen Subing dan beberapa gadis memasuki aula ruang waktu dan membuka terowongan ruang waktu ke Zhongnan Xianshan dengan 360 batu roh berkualitas tinggi. Pada saat ini, di luar rahasia Huang Fu, sangguannya membombardir gerbang alam rahasia sambil mengendalikan jimat, saat terbang ke pegunungan, menggendong putrinya yang hilang anggota tubuhnya dan terluka parah, menangis begitu keras. Putri, jangan takut, ibu akan menyelamatkanmu, ucap sangguannya mengeluarkan 3 botol pil obat dari cincin penyimpanan dengan bunga pir di wajahnya, dan masing-masing memberi Nirou. Dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, anggota badan Nirou yang terputus membeku. Setelah itu, sangguannya memerintahkan kedua tetua di alam Ascension tingkat ke-8, segera antarkan Tuan Istana Muda kembali ke Istana 6 Surgawi yang mendalam, dan biarkan suamiku menyembuhkan Rower. Saya ingin tinggal di sini dan menerobos gerbang dari alam rahasia, menghancurkan Huang Fu Shengzong ke tanah, ucap dari sangguan Ya. Setelah kedua tetua menerima perintah, mereka segera membawa Nirou yang jatuh koma, dan terbang menuju luar pegunungan hukuman. 1 jam kemudian, Sen Subing dan yang lainnya melewati terowongan ruang waktu ke puncak Zhongnan Xianshan. Pada saat ini, orang tua Tan Yun, kakek, Suyu, Tantai Yu, Tantai Long dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Hari ini, Tan Yun, kera iblis pembantaian surgawi, singa dewa naga emas, dan raja beruang naga Tian Luo telah pulih dari cedera mereka. Hanya Moer yang terluka paling parah yang masih belum pulih dari luka-lukanya di Menara Suci. Setelah Tan Yun memberitahu semua orang untuk tidak khawatir tentang dirinya sendiri, dia segera menghancurkan susunan teleportasi yang mengarah ke ranah rahasia Huang Fu. Tan Yun tahu bahwa dengan cara ini, setelah sangguan ia menerobos gerbang alam rahasia, dia tidak akan dapat mencapai Zhongnan Xianshan melalui terowongan ruang waktu. Wosh! Tan Yun membubung ke langit, berdiri dengan bangga di puncak gunung Zhongnan Xianshan, diselimuti oleh kesadaran spiritual, lebih dari 40 juta murid tersebar di 18 pulau abadi di sekitar gunung Zhongnan Xianshan, berkata dengan sungguh-sungguh, saya Master Sekte Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Para murid yang masih sok, berlutut satu demi satu, menatap ke gunung Zhongnan Xianshan yang menjulang tinggi, dan berteriak. Murid memberi hormat kepada Master Sekte, ucap semua orang. Bangun, setelah para murid bangkit, suara tegas Tan Yun terdengar lagi dari telinga mereka. Tuan Sekte mengatakan sebelumnya bahwa di antara manusia di benua hukuman surga, musuh bebuyutan kita adalah 6 istana mendalam surgawi, dan itu sangat kuat. Sekarang kami terpaksa melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi, tapi ingat, ini hanya sementara. Master Sekte ini berjanji bahwa cepat atau lambat, 6 istana mendalam surgawi akan dihancurkan. Namun, saya akan membawa Anda kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Di sini selama periode ini,
Anda akan berkultivasi dengan ketenangan pikiran di Pulau Abadi, adapun orang-orang tingkat tinggi, Anda bisa berkultivasi di Gunung Abadi di Zhongnan, mengerti, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua murid dan pejabat tinggi berkata serempak, bawahan, murid mengerti, ucap semua orang. Setelah mengatur para murid, Tan Yun mengerutkan kening, menghadap Guan Xuankong dan Guan Xuankui, leluhur penegak hukum tingkat ke-6 dari alam kenaikan, dan memerintahkan, sangguannya pasti sudah tahu, Tang Zunseng dinasti Chou dan dinasti Qing Cheng adalah sudah berafiliasi dengan sekte kami. Saya khawatir ayah mertua Tang dan Qing Cheng akan menjadi target balas dendam sangguannya. Beritahu keluarga kerajaan, datang ke Zhongnan Xianshan untuk melarikan diri, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Guan Xuankong dan Guan Xuankui segera berkata, bawahan patuh, ucap mereka berdua. Ketika keduanya hendak pergi, Tan Yun menghentikan mereka lagi dan memperingatkan, tempat ini jauh dari dinasti suci Tang Zun, perbatasan tidak jauh. Setelah Anda tiba di perbatasan, pergi melalui barisan teleportasi di perbatasan dan cepat pergi ke dinasti Tang Zun, tetapi kemudian tiba di dinasti Qing Cheng, ucap Tan Yun. Setelah keduanya menerima pesanan mereka, mereka meninggalkan Zhongnan Xianshan dengan tergesa-gesa. Dalam pikiran Tan Yun, sangguannya telah menembus gerbang alam rahasia, dan setelah memasuki alam rahasia Huangfu, kemungkinan besar dia akan pergi ke alam rahasia abadi dan rahasia jiwa untuk mencari terlebih dahulu. Dengan cara ini, Guan Xuankui dan Guan Xuankong akan memiliki cukup waktu untuk mencapai dua orang bijak agung dan membawa keluarga kerajaan dari dua orang bijak agung ke Zhongnan Xianshan. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memberi Suezian pedang ilahi, yang diperoleh dari keluarga Zhongli yang memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, dan segera memasuki menara suci lantai 12 untuk berlatih. Jantung Suezian berdebar kencang, dan Sen Subing, Yukin dan beberapa gadis juga memasuki menara suci mereka sendiri dan mulai mundur. Pada saat ini, Tan Yun dan para gadis sangat bersemangat untuk meningkatkan dan menghancurkan istana mendalam 6 surga. Dalam pikiran Tan Yun, sekte itu dihancurkan dan dapat dibangun kembali, selama orang-orangnya baik-baik saja. Jika orang-orang itu pergi, semuanya akan kosong. Setelah setengah jam, di pegunungan hukuman surga, di alam rahasia Huangfu, ledakan, pintu ke alam rahasia meledak terbuka, dan Sangguan Ye, memegang pedang darah 6 kaisar surgawi, dengan marah memimpin 18 tetua dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Tan Yun, Tuan Istana hari ini terutama tentang membunuh orang, suara marah sangguannya bergema di langit. Namun, saat berikutnya, dia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Tetapi dia yang menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa tidak ada seorang pun di wilayah rahasia Huangfu selama jutaan mil. Sangguannya melihat kembali ke 18 tetua, dan memerintahkan, aku sangat marah, cepat cari mereka untuk penguasa istana ini, ucap dari Sangguan Ye. Pada saat ini, sangguannya dan para tetua berdiri di depan aula ruang waktu gerbang luar. Para tetua memandang wajah Sangguan Ye dan mereka takut untuk menyesapnya. Sialan. Tubuh sangguannya bergetar karena marah, hanya ada satu formasi teleportasi di sini yang belum dihancurkan, tetapi formasi teleportasi ini tidak dapat diaktifkan. Tan Yun dan murid-murid Huangfu Shengzong, pasti lolos melalui susunan teleportasi, dan setelah berteleportasi ke sisi lain, susunan teleportasi di sisi lain dihancurkan, ucap Daru Sangguan Ye. Para tetua buru-buru menggema. Tuan istana itu bijaksana, ucap dari para tetua. Sangguannya menarik napas dalam-dalam, menahan kebenciannya dan berkata, katakan padaku, bagaimana menemukan Tan Yun dan yang lainnya, ucap dari Sangguan Ye. Salah satu tetua merenung sedikit dan berkata, lapor kepada kepala istana, Huangfu Shengzong berada di pegunungan hukuman surga, dan ada 4 alam rahasia.
Empat tempat ini adalah Huang Fu dan Abadi, jiwa ilahi, dan alam rahasia Murong. Selain empat alam rahasia, kemungkinan besar Tan Yun juga akan melarikan diri ke Zhongnan Xianshan. Dan di empat alam rahasia dari pegunungan hukuman surga, bawahan saya memperkirakan bahwa ada juga banyak alam misterius kecil, itu sulit ditemukan. Selain itu, saya mendengar bahwa 3 medan perang para dewa terletak di 3 alam rahasia Huang Fu, Abadi, dan jiwa ilahi, dan kami tidak tahu pintu masuk ke 3 medan perang untuk saat ini. Bahkan jika kita menemukan itu, bawahan telah mendengar bahwa medan perang 3 dewa sangat luas, jadi tidak akan mudah bagi kita untuk menemukan mereka. Sebelum menunggu kata-kata tetua, sangguannya mencibir, cukup, jangan banyak bicara. Pokoknya, penguasa istana ini akan menemukan mereka, ucap dari Sangguan Ya. Setelah mengatakan ini, Sangguan Ya memerintahkan salah satu tetua, kamu segera kembali ke istana 6 surgawi dan biarkan semua orang dari istana alam jiwa suci dan di atasnya, termasuk para tetua dari alam kenaikan, semua datang ke pegunungan hukuman surgawi. Bawa juga semua binatang penghirup jiwa untuk menemukan jejak kaki manusia Huang Fu Shengzong. Aku ingin lihat, apakah mereka masih bisa lari dariku? Jika masalah, masih tidak dapat menemukan Tan Yun dan yang lainnya, Tuan Istana ini memiliki metode lain, dan aku pasti bisa memaksa Tan Yun untuk keluar. Tapi metode ini terlalu kejam, Tuan Istana ini tidak ingin menggunakannya sampai akhir, ucap dari Sangguan Ya. Penatua mendengar kata-kata itu, dan segera terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu. Di alam rahasia, Sangguan Ya memikirkan cedera putrinya. Dia berkata kepada 17 tetua dengan kejam, pergi dan hancurkan semua bangunan di alam rahasia Huang Fu tempat para murid tinggal dan berlatih, ucap dari Sangguan Ya. Bawahan patuh, setelah 17 tetua menerima perintah, mereka mulai melampiaskan kemarahan mereka pada bangunan di alam rahasia Huang Fu, seperti membakar, membunuh dan menjarah bandit dan perampok, meratakan bangunan di alam rahasia Huang Fu ke tanah. 1,5 tahun kemudian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, bersama keluarga kerajaan dinasti Tangzun, keluarga Tang, keluarga kerajaan dinasti Qingcheng, dan keluarga Feng semua datang ke Zhongnan Xianshan. Tan Yun dan gadis-gadis itu masih mundur, orang tua Tan Yun menerima Tang Yongsheng, Feng Qingcheng dan lainnya. Setelah itu, 2 keluarga kerajaan dari 2 dinasti suci, bersama dengan Kle Tang dan Feng, menetap di Pulau Abadi ke-6 Zhongnan Xianshan. Di dinasti Tang dan dinasti Tangzun, hanya 1 orang yang tidak hadir, memikirkan orang ini, Tang Yongsheng diam-diam menangis lebih dari sekali. Orang ini adalah Tang Xinying. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Pada saat ini, selain suami Sangguan Ya yang duduk di istana mendalam surga, lebih dari 500 tetua dari alam Ascension, dan orang-orang di atas alam jiwa suci, semuanya datang ke alam rahasia Huang Fu untuk bergabung dengan Sangguan Ya. Jumlahnya mencapai 1 juta. Di antara mereka, Nirou, yang telah lama pulih dari luka-lukanya. Selanjutnya, Sangguan Ya memimpin kerumunan dan puluhan ribu binatang penghirup jiwa, butuh lebih dari 2 bulan untuk mencapai ranah rahasia jiwa, menerobos gerbang ranah rahasia, dan mencari di dalam. Setelah mencari tanpa hasil, Sangguan Ya memerintahkan orang untuk meratakan semua bangunan di wilayah rahasia jiwa. Kemudian butuh setengah bulan untuk mencapai alam rahasia abadi, dan masih belum ada apa-apa. Pada akhirnya, butuh 1,5 bulan lagi untuk mencapai alam rahasia Murong. Setelah meledakkan pintu alam rahasia, itu masih menghilang. Meskipun Tan Yun dan yang lainnya belum ditemukan, Sangguan Ya yakin bahwa kemungkinan besar Tan Yun dan yang lainnya telah melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi melalui susunan teleportasi. Di kedalaman pegunungan hukuman surga, di lembah yang indah, Sangguan Ya melirik lebih dari 500 tetua dari alam kenaikan, dan berkata,
Huang Fushengzong juga telah menaklukkan istana terpencil yang tak terukur dan Zhongnan Xianshan di luar pegunungan hukuman surga. Kita akan membagi pasukan dan kakian menuju ke Gunung Zhongnan Xianshan dan istana Anda tanpa batas. Saya dan Tuan Muda Istana dan yang lain untuk menjaga pegunungan hukuman surgawi. Begitu Anda memiliki berita tentang orang-orang Huang Fushengzong, laporkan segera, ucap dari Sangguan Ya. Lebih dari 500 orang, setelah para tetua menerima perintah, para prajurit terbang keluar dari pegunungan hukuman surgawi dengan dua cara. 3 bulan kemudian, di antara pegunungan di pintu masuk yang luas dari Heaven Punishment Mountain Range berdiri sebuah istana. Di lantai 2 istana, Niro sedang berlatih di pengasingan. Di lantai pertama, sangguannya duduk bersila, melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi pintu masuk pegunungan hukuman surgawi, sambil menstabilkan wilayahnya, berharap untuk menyentuh kesempatan berbulu dan melonjak sesegera mungkin. Waktu berlalu, setahun kemudian. Pada saat yang sama, di puncak Zhongnan Xianshan. Sekarang sudah 3 tahun 11 bulan sejak Tan Yun melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Di lantai 12 menara suci yang indah di puncak, Tan Yun telah menghabiskan 940 tahun di menara. Sejak 400 tahun yang lalu, Tan Yun telah dipromosikan dari kenaikan tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Di menara wanita di puncak-puncak, Shen Subing telah melangkah dari tingkat ke-8 dari alam Ascension ke tingkat ke-9 dari alam Ascension. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, Tang Mengyi, Si Hong Xiao, Tantai Xianer, dan Sue Zian juga berturut-turut memasuki tingkat ke-8 dari tingkat ke-7 dari alam Ascension. Gongsun Ruoxi dan Nangong Ruksue sekarang berada di level ke-5 dari alam Ascension. Tang Yongsheng yang berlatih di pulau itu, sudah menjadi level ke-8 dari alam Ascension, dan Ratu Generasi Pertama Feng Qingcheng sudah berada di level ke-4 dari alam Ascension. Pada saat ini, Huang Fushengzong Tan Yun, dan dinasti Tang Zun dan dinasti Qingcheng yang berafiliasi, telah mencapai 190 orang di alam Ascension. Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan, ucap dari Tuoba Yingying tiba-tiba terdengar. Tan Yun yang sedang berkultivasi di menara, tiba-tiba mendengar suara Tuoba Yingying di puncak gunung. Dia masih memejamkan mata dan berkata, "Ada apa?" ucap Tan Yun. "Lapor pada Tuan, ada 30 pria kuat di alam Ascension yang terbang ke Laut Salju Tianqi kami dan menuju Pulau Abadi Pengzuan kami," ucap Tuoba Yingying berkata sesungguhnya. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya berkedip, dan dia bersuara, "Baru lebih dari 10 tahun sejak kami menghancurkan Zhongnan Xianshan, jadi saya pernah pergi ke alam iblis dan alam binatang untuk menemukan sisa-sisa Zhongnan Xianshan, dan masih jauh dari waktu untuk kembali. Kemudian seluruh benua hukuman surga akan dapat memobilisasi kekuatan dari 30 kultivator alam Ascension sekaligus, dan hanya ada 6 istana mendalam surgawi. Sangguannya berada di pegunungan hukuman surga, setelah tidak menemukan kami, dia datang ke Zhongnan Xianshan untuk mencari tahu. Yingying, apakah ada Nirou atau sangguannya yang datang ke sini, ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying berkata dengan hormat, "Tidak," ucap Tuoba Yingying. Di menara suci, Tan Yun mengeluarkan kesadaran spiritualnya seperti gelombang yang tak terlihat, dengan cepat menyebar ke segala arah. Ketika indera spiritual Tan Yun meluas hingga 90 juta mil ke timur, ia menemukan 26 pria tua dan 4 pria paruh baya terbang dengan kecepatan ekstrim menuju gunung abadi di Zhongnan di lautan bersalju Tianqi. Di antara 30 orang, 3 dari mereka berada di tingkat ke-9 dari alam Ascension, dan sisanya berada di tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam Ascension. Sekarang Tan Yun telah dipromosikan ke tingkat ke-8 dari alam Ascension, kesadaran spiritualnya telah mencapai radius 150 juta mil. Pada saat ini, Tan Yun mencegah orang bersembunyi di belakang 30 orang,
jadi dia melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun kecuali 30 orang di wilayah laut dengan radius 150 juta mil. Namun, Tan Yun tidak tahu bahwa di wilayah laut 90 juta mil di belakang 30 orang, ada juga 196 orang istana mendalam surgawi, para tetua agung dari alam Ascension, dan menahan napas Zhongnan Xianshan terbang menjauh. Alasan mengapa 196 orang mengikuti 30 orang dari kejauhan sudah jelas. Begitu 30 orang di depan mereka diserang, mereka akan membantu jika mereka bisa, dan berita Zhongnan Xianshan akan diberitahu Sang Guan Ye yang menjaga pintu masuk ke pegunungan hukuman surga. Oleh karena itu, 226 orang ini, satu demi satu, berkomunikasi satu sama lain melalui kesadaran spiritual, dan terbang melintasi langit di atas lautan bersalju Tianqi, yang dipenuhi dengan energi spiritual. Pada saat ini, di atas Zhongnan Xianshan, Tan Yun melalui indera spiritualnya, Tan Yun menemukan bahwa hanya ada 30 orang di atas wilayah laut dengan radius 150 juta mil. Tan Yun mulai mengamati penampakan 30 orang tersebut secara detail. Setelah mengamati, Tan Yun menentukan bahwa ada 30 orang, dan tidak ada yang mengubah wajahnya. Sekelompok anjing itu baik, baru saja menangkap kalian dan bertanya tentang situasi Sang Guan Ye saat ini, dan masalah pegunungan hukuman surgawi, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyingkirkan indera spiritualnya dan melihat di Tuoba Yingying dan berkata, setelah mereka mendekat, kamu bisa pergi bersamaku dan membunuh mereka, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Tuoba Yingying terbang turun dari Zhongnan Xianshan, terbang sejauh 2 juta mil sampai ke tepi perlindungan gunung formasi tunggu musuh datang dan mati. 1 jam kemudian, 36 tetua istana surgawi mendalam telah datang ke laut 3 juta mil jauhnya dari formasi perlindungan gunung. Karena mereka berada di luar formasi, mereka tidak dapat mengintip ke dalam situasi di dalam formasi. Oleh karena itu, 30 tetua ekstra hati-hati dan tidak lagi satu selangkah lebih maju. Di antara mereka, seorang lelaki tua di tingkat ke-9 dari alam Ascension adalah penatua kedua dari istana mendalam 6 surga, yang bernama Miao Zhongfeng. Miao Zhongfeng memandang ke samping pada seorang lelaki tua di tingkat ke-6 dari alam Ascension, dan, dia berkata, ketika kamu mendekati formasi, ingatlah untuk bertindak sesuai dengan strategi yang kita diskusikan, ucap dari Miao Zhongfeng. Lelaki tua itu mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Kemudian, lelaki tua itu menerima perintah dan terbang menuju formasi perlindungan gunung yang menyelimuti Zhongnan Xianshan dan 18 pulau abadi. Setelah lelaki tua itu terbang di luar formasi pelindung gunung, dia tiba-tiba berubah menjadi ekspresi yang tulus dan berteriak. Master Sekte Tan, apakah Anda di sana? Kami adalah pembudidaya lepas dari benua hukuman surga. Sekarang saya mendengar bahwa Anda telah menghancurkan 2 negara adidaya, oleh karena itu, jika saya ingin bergabung dengan sekte Anda, mohon setuju. Oh ya, kami tiba di pegunungan hukuman surgawi 2 tahun lalu, tetapi Huang Fu Shengzong telah dihancurkan oleh istana mendalam surga, jadi kami pergi ke sini, ucap dari lelaki tua itu. Pada saat ini, 30 orang berpikir bahwa strategi ini sempurna, tetapi jika mereka mengetahui bahwa mata surgawi Hongmeng yang dikultivasikan oleh Tan Yun dapat mengendalikan pikiran orang, mereka tidak tahu harus berpikir apa. Setelah lelaki tua itu berbicara, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun yang hanya berjarak 1 layar dari lelaki tua itu, berkata kepada Tuoba Yingying. Sambil mencibir, pergi dan panggil semua orang di atas tingkat ke-7 dari alam Ascension, ucap Tan Yun. Beberapa saat kemudian, Su Bing, Su Zhen, Yukin, Xiao, Xianer, Ziyan, Tang Yongsheng, Tan Tai Long, Tan Tai Yu, Feng Tianlun,
dan tetua besar klan Feng terbang menuju langit bersama Tuoba Yingying. Di belakang semua orang, ada komandan organisasi hukuman surgawi Tian Lao dan wakil komandan Wei Kuan. Komandan organisasi pembunuhan Huang Fu Guchong dan wakil komandan Song Huixin. Selain kerumunan, ada dua organisasi utama hukuman dan pembunuhan surgawi, serta leluhur penegak hukum, total 16 pria kuat di tingkat ketujuh dari alam kenaikan. Orang-orang ini, yang semuanya telah berlatih seluruh sekte Tan Yun, memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tan Yun memandang 32 orang, dan mata bintangnya penuh dengan niat membunuh. Dengarkan aku nanti, jika 30 orang ini memang pembudidaya lepas, kita tentu tidak akan membunuh mereka, jika tidak maka biarkan mereka mati, ucap Tan Yun. Setelah melihat semua orang mengangguk, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, gerbang besar ribuan meter berubah menjadi layar berkilau di depannya. Wosh! Setelah Tan Yun menyapu keluar dari gerbang raksasa yang diubah menjadi formasi, dia meraih lelaki tua yang tidak memiliki perlawanan, dan menggunakan mata ilahi Hongmengnya, dari mana kultivator benua hukuman surgawi berasal dari begitu banyak alam kenaikan di atas tingkat keempat. Katakan padaku apakah Anda seorang penggarap longgar atau anggota istana mendalam surga, ucap Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan ekspresi datar, kami adalah penatua istana mendalam surga, ucap dari lelaki tua itu. Di mana mereka? Ucap Tan Yun tegas. Ya, pria tua itu berdiri di langit dengan ekspresi kusam dan mematuhi perintah Tan Yun, dan memandang para tetua. Pada saat ini, 3 juta mil jauhnya, 29 tetua istana mendalam surgawi terkejut ketika mereka melihat orang tua itu dikendalikan oleh Tan Yun. Miao Zongfeng berteriak panik, strategi kami telah terlihat, lari, ucap dari Miao Zongfeng. Miao Zongfeng segera memimpin 28 tetua, berubah menjadi sinar cahaya, dan melarikan diri menuju Tianqi Suihai Overseas. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Miao Zongfeng menyelimuti 196 orang yang menggunakan teknik tembus pandang dalam kehampaan, dan meraung dengan suara serak, Tan Yun dan yang lainnya, seperti yang diharapkan, bersembunyi di Gunung Zhongnan Xianshan, lapor ke Tuan, ucap dari Miao Zongfeng. Oke, 196 tetua dari alam Ascension melarikan diri. Masih ada orang, ucap Tan Yun mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya meluas ke depan. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa ada 196 jejak di lautan awan 90 juta mil jauhnya di depannya, seperti pedang terbang yang tak terlihat, menembus lautan awan. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa orang-orang ini pasti menggunakan teknik tembus pandang atau mengaktifkan jimat tembus pandang. Selama proses melarikan diri, karena kecepatan yang sangat cepat, arus udara dihasilkan di lautan awan, menyebabkan lautan awan untuk ditembus. Su Bing, dan semua orang-orang yang berada 90 juta mil jauhnya tidak akan mengejar mereka. Kami akan mengejar dan membunuh semua 29 orang yang berada 1 juta mil jauhnya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, itu berubah menjadi api seperti magma sepanjang 200 kaki, berjalan dengan kecepatan tinggi di atas lautan bersalju Tianqi. Langkah ajaib ruang waktu, ucap Su Bing. Sen Su Bing melepaskan nafas alam Ascension tingkat ke-9, lembut dan tanpa tulang. Setelah tubuhnya yang halus tiba-tiba menjadi transparan, kecepatannya meningkat tajam, dan dia mengikuti Tan Yun, sama sekali tidak lebih lambat dari Tan Yun. Tantai Xianer menggunakannya sayap suci yang cerah dan melesai dengan Nangong Yukin dan yang lainnya. Ketika Tan Yun terbang melintasi langit, dia tidak melepaskan kera iblis pembantai surga, singa naga emas, dan naga iblis, karena ketiga binatang itu telah menyentuh penghalang dari periode kesusahan tingkat ke-10 dan berlari menuju alam. Setelah hanya 2 saat, Tan Yun dan Sen Su Bing tersebar di laut dan menyusul seorang lelaki tua di alam kenaikan tingkat ke-8.
Bunuh, Sen Subing menamparkan punggung lelaki tua itu dengan telapak tangan di udara. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu terkoyak, dan roh abadi dikalahkan oleh Sen Subing segera setelah ia terbang keluar dari mayat. Segera, Sen Subing kemudian menuju tidak jauh, dan 3 tetua yang melarikan diri terbunuh. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Ketika suara pembunuhan Tan Yun terdengar, dia berubah menjadi api seperti magma dan membombardir tubuh lelaki tua itu. Ah! Tidak, pria tua itu berteriak, tubuhnya berubah menjadi awan darah, jiwanya hancur, dan tulangnya hilang. Ketika kabut darah belum menghilang, Tan Yun berubah dari keadaan tubuh api Hongmeng menjadi bentuk manusia, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan sering berkedip dari kehampaan. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi kekosongan 20.000 mil dan membunuh seorang penatua yang namanya sangat terkenal sehingga dia sangat ketakutan. Setelah hanya setengah jam, Tan Yun, Tang Yongsheng, dan yang lainnya membunuh orang yang melarikan diri. 29 orang, semuanya dibantai. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.